Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil muawanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis silki wal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala. Ma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Balia Isa dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelum saya menanyakan ini lebih dalam lagi, saya ingin menanyakan kabarnya Pak, gimana? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hadirnya saya di sini, saya mengadakan wawancara mengenai sejarah IPMA, di mana di MA terdapat sebuah organisasi yang bernama IPMA. Sebelum saya menanyakan itu lebih dalam lagi, saya sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan, dan di mana pertanyaan-pertanyaan ini nantinya saya akan bacakan. Sebelumnya, boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana sejarah IPMA? IPMA itu adalah nama organisasi intrasekolah di Madrasah Al-Falah. Dulu di lembaga-lembaga pendidikan, apakah umum atau agamis, itu ada organisasi-organisasi di sekolah, di pondok. Namun organisasi ekstra seperti ada misalnya PII, ya, ada IPNU, ada IPPNU, ada IPM, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk Al-Falah dibentuklah organisasi intrasekolah yang namanya IPMA, I Ikatan, P Pelajar, M Madrasah, A Al-Falah. Jadi bukan saja di aliyah, di Al-Falah. Apakah dia ibtidaiyah, sanawi ataupun aliyah, namanya IPMA, Ikatan Pelajar Madrasah Al-Falah. Dulu ada juga banyak saran, ya, ada yang ISMA, Ikatan Siswa Madrasah, ya, ada macam-macam. Tapi yang dipakai dan disepakati IPMA itu pada rapat pertama itu IPMA hanya di tingkat ibtidaiyah, karena Al-Falah belum membuka pendidikan jenjang sanawiyah maupun aliyah, jenjang sekolah lanjutan pertama maupun lanjutan atas, baru ada ibtidaiyah. Tapi dirasakan perlu untuk membentuk organisasi pelajar seperti di lembaga-lembaga lain. Jadi waktu itu kita hanya ada Madrasah Ibtida'iyah Al-Falah 1 pagi dan Madrasah Ibtida'iyah Al-Falah 1 petang, yang jumlahnya ya sekitar 300-an orang. Kapan? Itu rapatnya pada tanggal 18 Juni 1968. Jadi pada saat itu disepakati untuk membentuk organisasi pelajar. Rapatnya bukan hanya siswa, tetapi dihadiri oleh guru lengkap. Kalau boleh dicatat, itu yang pertama adalah Kiai Haji Ubaidillah Isa,
yang kedua Ustaz Haji Hasukin Nasir, yang ketiga ada juga hadir pada saat itu Al Ustaz Haji Wahyu Aha, Al Ustaz Haji Nawawi, dan beberapa guru lain termasuk Haji Ahmad Dumyati. Ya kira-kira gitu. Ya, IPMA itu apa? Ikatan Pelajar Madrasah Al-Falah. Udah, Pak. Langsung kita mulai saja ya, Pak. Di sini saya sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan di mana pertanyaan ini saya akan bacakan. Kira-kira sudah berapa lama, Pak, IPMA itu didirikan? IPMA didirikan pada tahun 1968. Seperti tadi dikatakan, pada tanggal 18 Juni 18 Juni 1968. Seingat saya itu ya, nanti bisa dicari ya secara baik, secara tertulis. Jadi kalau ditanya berapa tahun, 68, cara menghitungnya berarti 32 ditambah 21, berapa tuh? 53 tahun. Oh, lama banget ya, Pak. Lebih tua IPMA daripada kamu ya? Iya. Oke. Jadi berdiri tahun 68, kalau umurnya sekarang tahun 2021. Berarti 32 ditambah 21, 53 tahun. Oke. Tua banget ya, Pak. Oke. Gambaran atau alasan berdirinya IPMA pertama kali itu kayak gimana sih, Pak? Dulu jadi berdirinya IPTA itu dimotori ya oleh guru kita Kiai Haji Ubaidah Isa, yang kebetulan dia ketua 1 di Yayasan Al-Falah. Beliau itu adalah jebolan pondok pesantren Tebuireng. Banyak guru-guru kita termasuk Kiai Haji Hibatullah Siddiq, ya Kiai Haji Ubaidah Isa, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Wahyu, itu memang sekolah di Tebuireng pada tahun 60-an. Jadi di sana ada organisasi yang cukup berkembang pesat namanya CPIDB. CPIDB. Dulu bukan C tapi C. CPIDB, Konsentrasi Pelajar Islam Jawa Barat. Jadi di Tebuireng ada berbagai organisasi kedaerahan. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Sumatera. Nah, dulu orang-orang DKI yang mungkin di situ nggak begitu banyak. Jadi masih perlu digabung dengan Jawa Barat. Jadi CPIDB ini adalah organisasi pelajar Islam di Tebuireng yang berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Berarti mana saja itu ya, Banten, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan, ya yang namanya wilayah Jawa Barat itu bersatu dalam satu organisasi, namanya CPIDB. Ketua umumnya adalah Al Ustaz Kiai Haji Ubaidah Isa. Karena di sana dia menghimpun organisasi maju, maka pada saat mendirikan sekolah dirasakan perlu ada organisasi pelajar, sehingga dibentuklah namanya apa? IPMA, Ikatan Pelajar Madrasah Al-Falah. Walaupun pada saat itu ya baru ada SD, baru ada madrasah itu tidak, iya. Dan belum sampai kelas 6, baru kelas 4, kelas tertinggi. Kelas tahdiri 2 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu kira-kira. Oke. Bagaimana sih Pak upaya-upaya yang dilakukan untuk mendirikan dan menjalankan program IPMA pada saat itu? Yang pertama tentunya melihat ya,
yang namanya anak sekolah ibtidaiyah ya Iya. belum memiliki kemampuan organisasi dengan baik. Jangankan apa ditanya apa sih definisi dari katakanlah diskusi, mungkin jawabnya belum tentu tepat. Diskusi apa sih itu diskusi? Ya. Jadi belum banyak masalah, tapi ada pemikiran agar supaya ini terhimpun dalam satu wadah. Ya. Jadi dilihat dulu kira-kira ini anak-anak ibtidaiyah di Al-Falah bisa nggak diajak berorganisasi, bisa nggak memutar roda organisasi. Jadi ternyata anak kelas 4 ibtidaiyah di Al-Falah waktu itu ya karena bagaikan diniyah, jadi pagi mereka sekolah di sekolah umum, sore di Al-Falah. Yang sore paginya di sekolah umum, yang pagi sorenya di sekolah umum, pagi di Al-Falah. Dilihat itu, ternyata ada juga yang sudah kelas 2 SLA, ada yang STM, ada yang SMP, ada juga yang dari madrasah lain, seperti banyak pada tahun-tahun pertama itu anak-anak Al-Falah yang sudah mukim di di As-Syafi'iyah, Haji Abdullah Syafi'i. Jadi anak-anak sini yang mukim di sana semua balik dengan dunia Al-Falah, sekolah di Al-Falah. Dengan gitu ya diadakan inventarisir, ini siapa aja sekolah ini masuk mana. Ternyata katanya bisa lah dibuat organisasi. Tentunya hambatannya ya banyak ya. Pertama ya boleh dikatakan sarana prasarana masih sangat terbatas. Ya. Oke. Apakah proses berdirinya IPMA pertama kali saat itu banyak mengalami kendala, Pak? Ya, yang namanya kendala memang mesti ada ya. Ada. Sesuatu pergerakan itu harus ada kendala gitu. Dengan demikian memutar otak, pemikiran bagaimana mengatasinya. Ya kendala pertama yang dulu kan kalau tahun-tahun ya 60-an itu ya. Iya. Banyak di antara anak kita belum selesai ibtidaiyah udah kawin dulu. Jadi masih peceh. Tahu peceh? Wah. Ya, masih muda benar gitu, mereka belum tamat, ya, udah mengadakan acara pernikahan, itu kendala. Dan memang di antara perlunya dibangun sekolah sanawiyah aliyah untuk mengatasi masalah agar supaya masyarakat mempunyai pendidikan lebih tinggi. Kalau tuh yang namanya madrasah ya saat itu pertama ada madrasah namanya di kampung kita Raudatul Amal. Raudatul Amal yang dipimpin oleh Bapak Haji Isa Sarmada. Saya termasuk orang yang bersekolah di situ dan kelas tertinggi gitu. Mungkin paling tua kali di situ ya. Kemudian yang kedua ada sekolah lain di Al-Islamiyah kampung kecil tuh. Itu lebih dulu jauh daripada Al-Falah. Ya. Saya juga termasuk sekolah di situ, ya. Sekolah di Al-Islamiyah saya pernah juga, ya. Sampai dengan kelas 2 ibtidaiyah waktu itu. Oke. Jadi kendalanya pertama kemampuan siswa masih sangat minim. Iya. Yang kedua sarananya juga kan sarana berorganisasi kan banyak. Iya. Ya. Dulu belum ada yang namanya batu itu HP ya. Nggak ada HP. Nggak ada yang namanya ya digit itu. Bahkan rumah-rumah juga belum pada banyak punya telepon. Ya. Tahun-tahun itu ya belum pada punya telepon di rumah. Kemudian rumah belum pakai listrik, ya. Tahun-tahun berdirinya Al-Falah, gitu. Tahun 65, 66, ya. Termasuk di rumah saya juga dulu pakai diesel, ya, diesel itu termasuk yang pertama tahun 68 itu.
Oke. Yang berikutnya kendalanya apa? Ya, samping sarana tadi, jangankan apa ya, sekolahnya juga masih kecil. Iya. Sekolahnya baru satu bangunan, ya, kelas tahdiri 1, tahdiri 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 baru itu, ya, Dikit ya Pak. dikit. Oke.